Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar, apa kabar kalian hari ini? Ya, pada hari ini kita akan belajar mengenai modul 6 unit 2 tentang pasar potensial yang menjadi incaran. Pembahasan ini merupakan pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kalian akan belajar bersama saya, tutor PKBM Cendekia. Kalian siap untuk memulai pelajaran pada kali ini? Menurut hasil proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 hingga tahun 2035 yang dilakukan oleh BPS, diperkirakan pada tahun 2017 penduduk Indonesia berjumlah 261.890.900 orang. Anda bisa membayangkan jumlah penduduk yang begitu besar. Di satu sisi menjadi potensi bagi kita, namun di sisi lain menjadi masalah terkait penyediaan lapangan pekerjaan dan juga penyediaan kebutuhan hidup yang meliputi makanan, pakaian, dan perumahan serta berbagai layanan sosial. Hal tersebut mempengaruhi terhadap ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Saat ini menjadikan satu bentuk penjajahan baru, yaitu penjajahan melalui ekonomi. Ada suatu bentuk pemaksaan dari negara-negara maju kepada negara di bawahnya, negara berkembang dan terbelakang, untuk menerima produk dan jasa mereka melalui berbagai bentuk kesepakatan untuk perdagangan bebas. Bagi negara lain, Indonesia merupakan pasar yang luar biasa potensial karena penduduknya yang sangat banyak dan konsumtif. Negara-negara dari berbagai benua berlomba-lomba untuk memasarkan produk atau barang jasanya ke Indonesia. Untuk memahami bagaimana pengaruh masa penjajahan ikut memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia, marilah kita pelajari bersama uraian materi unit 2 berikut ini. A. Politik. Penjajahan Belanda yang bertahan lama di Indonesia disebabkan karena Belanda menggunakan para pemimpin pribumi untuk menggerakkan rakyat di bawahnya untuk kepentingan mereka. Belanda memperbaiki sistem birokrasi yang digunakan VOC untuk mempertahankan negara jajahan. Herman William Douglas membangun fondasi dasarnya dengan melakukan sentralisasi pemerintah dan mengontrol bawahannya secara ketat. Cara memimpin yang dilakukan Douglas ini di Indonesia seperti model pemerintah yang dijalankan Napoleon di Eropa. Douglas adalah pengagum Napoleon. Setelah diambil alih pemerintah Hindia Belanda, birokrasi peninggalan VOC semakin efektif, terutama dengan dijalankan tanam paksa di tahun 1830. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Vandenhoek, bahkan pada akhir abad ke-19, Hindia Belanda mendapatkan julukan Beamtinsat, negara pegawai. Sistem pemerintahannya yang digunakan yaitu terdiri dari pegawai Eropa dan pegawai pribumi. Pegawai Eropa disebut Benendelsbestuur atau BB. Pegawai pribumi disebut Inlandsbelastingdienst
Venture atau IB, dan penerapan sistem indirect rules atau pemerintahan tak langsung. Belanda mampu menjajah Indonesia untuk kurun waktu yang lama, juga menggunakan politik divided impera, yaitu politik pecah belah. Melalui politik pecah belah ini, pada masa lalu sering terjadi konflik dan perpecahan di antara bangsa Indonesia sendiri, yang disebabkan karena perebutan tahta dan kekuasaan. Sebagaimana perebutan tahta di Kerajaan Mataram yang akhirnya Belanda menjadi pihak yang diuntungkan dan Kerajaan Mataram semakin lemah karena terbagi menjadi 4 kerajaan kecil. B. Budaya. Penjajah bangsa Eropa masih menyisakan berbagai kenangan bagi bangsa Indonesia, antara lain berupa bangunan dan budaya yang mempengaruhi masyarakat Indonesia. Beberapa bangunan dan yang menjadi peninggalan sejarah penjajah bangsa Eropa antara lain berupa benteng, gedung perkantoran, museum, sarana transportasi, dan beragam kondisi. Deretan bangunan kota tua di berbagai daerah kota-kota besar di Indonesia juga merupakan salah satu peninggalan dari bangsa Eropa. Penjajah Eropa, terutama Belanda, berusaha untuk mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia melalui berbagai cara. Antara lain, pertama, penggunaan bahasa Belanda dalam pergaulan sehari-hari. 2. Masyarakat Indonesia mengikuti cara berpakaian orang Eropa, seperti menggunakan rok, celana, ataupun dasi dan jas. 3. Orang Indonesia mulai menduduki jabatan tertentu dalam pemerintah kolonial. 4. Pendidikan model Eropa atau Barat yang juga menanamkan nilai-nilai Barat. 5. Model bangunan dan arsitektur Eropa beserta tata kota. C. Sosial. Masyarakat Indonesia saat ini masih mengenal strata atau tingkat kelas sosial yang diwariskan oleh penjajah bangsa Eropa, terutama Inggris dan Belanda. Penggolongan ini dilakukan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, profesi, dan lainnya. Penggolongan pada masa penjajahan kelas sosial terutama berdasarkan pada ras, yaitu golongan Eropa terdiri dari Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, dan Prancis. Golongan Asia dan Timur Asing terdiri dari bangsa Cina, India, dan Arab. Golongan pribumi merupakan kelompok mayoritas dan merupakan pemilik negeri ini. Sedangkan penggolongan berdasarkan susunan masyarakat yang berkembang pada masa penjajahan terdiri dalam 1. Golongan raja dan keluarganya. 2. Golongan elit. 3. Golongan non-elit. Dan 4. Golongan hamba sahaya, orang yang tidak memiliki kebebasan akan kehidupannya. Perkembangannya saat ini di masyarakat Indonesia ada berbagai penggolongan masyarakat yang dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut. 1. Golongan penguasa. 2. Golongan elit. 3. Golongan agama. 4. Golongan berdasarkan status sosial ekonomi. 5. Golongan berdasarkan letak geografis, dan 6. Golongan berdasarkan usia. Ya, selanjutnya ekonomi. Pada masa penjajahan, kita mengenal adanya upeti.
sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat jajahan untuk penjajah. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih menggunakan konsep upeti ini sebagai bentuk pungutan kepada rakyat yang yang dinamakan pajak. Saat ini, pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar untuk mengelola negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada zaman penjajahan dahulu kala, upeti seringkali diberikan oleh rakyat pribumi kepada para bangsa penjajah sebagai pengelolaan negara. Dan sistem upeti tersebut hingga saat ini oleh negara Republik Indonesia masih digunakan, hanya dialihkan menjadi yang bernama pajak. Pajak tersebut digunakan untuk pembangunan negara Indonesia. Pendidikan. Kedatangan bangsa Eropa memberikan pengaruh pada pendidikan, terutama sistem persekolahan. Pendidikan dilakukan secara berjenjang dan mulai dikenalkan aksara Latin. Sebelumnya, sistem pendidikan yang dijalankan masyarakat berbentuk pemondokan dan pesantren yang sangat tergantung pada guru dan belum terstandarisasi. Belanda dan Portugis juga mengenal pendidikan berbasis agama dalam bentuk seminari untuk pendidikan calon pemuka agama. Oke, dari materi yang telah saya paparkan pada video ini, saya memiliki tugas yang harus dikerjakan oleh para warga belajar. Tugas pada hari ini, pada video kali ini, yaitu tuliskan hubungan Indonesia dengan 3 negara Eropa. Apa saja hubungan negara Indonesia dengan ketiga negara Eropa tersebut, dan dalam bentuk hubungan yang bagaimana hubungan tersebut yang dilakukan antara negara Indonesia dengan 3 negara Eropa pada masa lampau. Demikian pembelajaran pada hari ini. Materi telah saya sampaikan dan tugas pun sudah saya berikan kepada para warga belajar. Harap tugas kalian kerjakan pada buku tugas kalian masing-masing. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan tugas. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah Indonesia yang berikutnya.